Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, untuk setiap berkat dan kebaikan yang masih boleh kami nikmati hingga pada hari ini, dan mengumpulkan kami kembali beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Tuhan yang baik, kami pun telah persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pun berkenan menolong kami, supaya melalui pertolongan-Mu kami dapat menerima dengan baik dan memahami dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Roma pasal 7, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-25. Roma pasal 7 ayat 15 hingga ayat 25 kita ikuti dalam hati. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita semua ingin hidup benar. Sudah 2 tahun naing tigor, sudah 2 tahun naing mangolu di bagasan hati goran. Tapi dalam keseharian kita sangat gampang jatuh ke dalam hidup yang tidak benar. Jadi kita ingin supaya hidup benar, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah, sangat gampang
jatuh ke dalam hidup yang tidak benar. Setiap hari kita selalu diperhadapkan pada pergumulan melawan dosa. Dan apa yang terjadi? Seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Akhirnya kita dijerat, kita dibuai, kita dikuasai dan dijajah oleh dosa. Inilah yang menyebabkan sehingga keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran, tapi faktanya setiap hari kita sering jatuh ke dalam ketidakbenaran karena hidup kita ini telah dibuai, dikuasai, dikendalikan dan dijajah oleh dosa. Jadi ada sebuah kisah Aka Amang Inang yang menceritakan bahwa ada seorang tukang bangunan yang sudah tua yang akan memasuki masa pensiun dari profesinya sebagai seorang tukang yang telah lama digelutinya selama puluhan tahun. Lalu akhirnya dia mengutarakan keinginannya itu untuk pensiun atau untuk berhenti kepada pimpinannya. Memang dia sadar bahwa ketika dia berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang tukang, maka dia pun tidak akan mendapatkan gaji bulanan atau penghasilan bulanan. Sekalipun itu ia butuhkan. Tapi dia menyadari dalam masa tuanya dia ingin lebih banyak lagi menghabiskan waktunya bersama keluarga dan anak-anaknya. Lalu dia mengutarakan kepada pimpinannya. Dengan hati yang sedih dan berat, pimpinannya pun menerima permohonan itu. Karena sesungguhnya si tukang ini adalah tukang yang sangat profesional dan berkualitas. Satu-satunya yang ia miliki. Tapi apalah daya, karena dia udah tua, nggak mungkin juga ditahan-tahan untuk terus-menerus bekerja bersama dengan pimpinannya itu. Lalu untuk memenuhi keinginannya itu, pimpinannya itu pun berkata, "Baiklah, kamu boleh berhenti dan pensiun dari profesimu sebagai tukang. Tapi untuk terakhir kalinya, aku memohon dan meminta kepadamu, bangunkan satu lagi rumah. Rumah yang sebagus mungkin. Gunakan semua keahlianmu, pengalamanmu selama berpuluh-puluh tahun. Dan kali ini kau bebas menggunakan bahan yang berkualitas. Dan menghabiskan seberapapun banyak biaya, kau bebas lakukan itu." Sebetulnya dengan hati yang berat, karena sudah tidak bersedia lagi untuk bekerja, si tukang itu pun mengiyakan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kerjakan itu dengan separuh hati. Dan serius be. Ngasatonga be keseriusan nai dipakai ibana. Dan terkadang dia malas-malasan. Dan alhasil hasil bangunan rumah yang terakhir dia kerjakan kualitasnya pun kurang. Lalu ketika bangunan itu selesai, pimpinan tukang itu pun datang lalu meminta kuncinya dan menyerahkan kembali kepada tukang yang hendak pensiun itu. Lalu ia katakan, "Ini adalah rumahmu, milikmu, sebagai hadiahku untukmu atas hasil kerja kerasmu selama berpuluh tahun bekerja dengan saya." Dengan hati yang teramat sangat terkejut, si tukang itu pun merasa kecewa. Karena apa? Dia bangun rumah itu dengan separuh hati. Enggak serius, asal-asalan, malas-malasan. Padahal tujuan pimpinan tukang itu adalah untuk menghadiahkan rumah itu kepada tukang itu. Kesempatan telah diberikan menggunakan bahan yang berkualitas. Cik, cik, 1, 2, he. Apa yang mau kita lihat dari cerita itu?
Begitulah kehidupan kita. Kita punya keinginan yang banyak, kita punya keinginan yang baik, tapi kadang tubuh dan jiwa kita yang dijajah, yang dikuasai, dan yang dikendalikan dosa itu sering membuat kita separuh hati untuk melakukan sesuatu. Hapenian mulai seriusia nama tay mengulahoni iba narukan namar lasni roha. Dia dapat hadiah rumah yang berkualitas tinggi dan punya harga yang sangat mahal. Tapi karena kesempatan itu tidak dia pergunakan, lalu dia akan kecewa dalam kehidupannya. Begitulah dengan nas khotbah kita hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Paulus sendiri mengakui, ketika dia punya keinginan untuk berbuat baik, tapi apa yang dia kerjakan? Justru perbuatan yang sangat dia benci, yaitu keinginan yang jahat. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat ada dua pertentangan yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Satu, keinginan untuk berbuat baik, lalu yang kedua keinginan untuk berbuat jahat. Tapi siapa yang menang? Terus menerus kita bahkan sering jatuh ke dalam dosa. Kita tahu itu perbuatan yang kita benci. Kita tahu itu perbuatan yang tidak kita sukai. Tapi faktanya kita lakukan itu. Dan tahukah kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mudah jatuh ke dalam dosa? Sekalipun keinginan untuk tidak berdosa itu ada. Kenapa kita mudah jatuh ke dalam perbuatan jahat, sekalipun keinginan untuk berbuat baik itu kadang-kadang muncul di dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena kita menghidupi kekristenan kita ini dengan kekuatan tubuh manusia yang berdosa. Sekali lagi, kenapa kita mudah berdosa? Kenapa kita mudah jatuh ke dalam perbuatan jahat? Kenapa kita mudah jatuh ke dalam perbuatan yang tidak kita inginkan? Karena dalam menjalani kekristenan ini kita menggunakan tubuh yang sesungguhnya adalah sudah dipenuhi dosa. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus melalui khotbah ini adalah tanpa Kristus yang mengendalikan dan menguasai hidup kita, maka kita akan terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Tanpa Kristus, segala perbuatan kita akan sia-sia. Selama kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka sadarilah kita sedang menghabiskan banyak waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga. Sebab hanya di dalam Kristus kita hidup berkemenangan. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus kita hidup berkemenangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu kita hamba dosa, maka sekarang kita adalah hamba Kristus. Ini harus kita sadari. Kalau dulu kita dikendalikan, dijajah dan dikuasai oleh dosa, maka hari ini kita dikendalikan oleh Kristus. Maka jadilah hidup benar. Tinggalkan manusia lama kita yang berdosa itu dan hidup barulah di dalam Tuhan. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Izinkan Kristus berdiam melalui diri kita. Supaya apa? Kristus yang berkuasa, Kristus yang berkarya, Kristus yang bekerja melalui tubuh dan diri kita ini. Jadi yang mau diingatkan oleh Paulus bagi kita melalui nas khotbah hari ini, aka amang inang, jangan pernah hidup dalam kekristenan kita
yang mengandalkan kekuatan dan kemanusiaan kita sendiri. Unang pangasahon gugum, unang pangasahon parbinutuammu, unang pangasahon na adong diho. Mulai penon na mangula di kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita hidup dengan mengandalkan kemampuan kita. Kita hidup dengan mengandalkan semua yang kita miliki. Maka sama seperti yang diakui oleh Paulus itu, kita punya keinginan untuk hidup benar, tapi faktanya kita lakukan perbuatan yang tidak benar. Kita punya keinginan untuk hidup dalam kebaikan, tapi faktanya kita melakukan perbuatan yang jahat. Jangan lagi andalkan hidupmu. Jangan lagi andalkan kekuatanmu. Jangan lagi andalkan kemampuanmu. Hanya di dalam Kristus dan oleh Kristus kita dipantaskan untuk hidup benar. Hanya di dalam Kristus dan oleh Kristus kita dipantaskan untuk hidup dalam kebenaran. Molo somardongaton Tuhani ingok mah. Dang tarpatu pahita nang gusadape ulaun nature. Molo somardongaton Tuhani ingok mah. Hola nakana jakma na haruar sian parulota si ganupari. Maka bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terkoneksilah secara terus-menerus kepada Tuhan. Nah, torberekum majo kipas anginan. Kipas angin itu dia punya penghubung yang menghubungkannya ke sumber daya colokan. Alana tercolok do ibana tu sumber daya bana mangolu kan kipas angin ini. Coba kalau dicabut, kipas angin itu tidak bekerja, tidak akan berfungsi sekalipun dia dalam keadaan kondisi yang baik. Songoni mahita. Maka firman ini hendak mengingatkan kita kamangina, terkoneksilah secara terus-menerus kepada Tuhan. Jangan pernah putus hubunganmu dengan Tuhan. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Susah, senang, sakit, sehat, marutung, rugi, marlasni roha, tangis, marsitaonon. Sudah masa di ngoluta. Tapi jangan semuanya itu membuat koneksi kita dengan Tuhan menjadi terputus. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Satu-satunya yang melayakkan kita dan membuat kita untuk hidup dalam kebenaran adalah hubungan kita yang dekat dan teramat dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini aka amang inang ada banyak tantangan, goncangan dan pengaruh yang membuat kita ingin jauh dari Tuhan. Alani i margogo mahita. Pinarguguan ni toddi ni Tuhani dikendalikan oleh Kristus, didahului oleh Kristus apapun yang kita lakukan, sehingga keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran maka itu akan terjadi. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu pun akan terjadi. Ahanata tahari koton ta ulahon na bartolomo ni rohani Tuhani sau mai molo Tuhani na manoktong mengulu, berkuasa dan mengendalikan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yang mengingatkan dan mengajarkan kami dalam tubuh kami yang dikuasai dan dikendalikan oleh dosa ini, sehingga keinginan kami untuk hidup dalam kebenaran sungguh tidak terjadi. Kami memohon ampun kepadamu. Ajarlah kami, tuntunlah kami, ingatkanlah kami, agar Engkau yang sungguh-sungguh menguasai, mengendalikan hidup kami, dan berkarya lewat kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan,
Mampukan kami Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran, agar keinginan kami untuk melakukan kebaikan dinyatakan dalam perjalanan hidup kami, karena Tuhan yang menolong kami, karena Tuhan yang menuntun kami. Kami sungguh-sungguh mengakui bahwa kami tidak mampu melanjutkan perjalanan hidup kami tanpa kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami bersama dengan jemaat-Mu hari ini. Kiranya Engkau pun berkenan memberkati kami. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan, sehingga hidup kami senantiasa melimpah di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini demi kemurahan anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan seterusnya.